Baik, kita lanjutkan kembali di Y mengenai pengalaman hidup Anda, kemudian aktivitas Anda untuk melawan pikun. Ya. Jangan maklum dengan pikun. Ya. Baik, untuk itulah Anda kemudian bersama teman-teman tentu menggagas satu gerakan melalui Alzheimer Indonesia. Betul. Atau ALSI. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan caregiversnya, karena apa yang dialami oleh orang dengan demensia dan caregiversnya itu kenapa didirikan yayasannya, seperti Barry tadi, dia itu pembuat kue, dia tetap baking kue dan tetap aktif. Sebaiknya kita selalu aktif, jadi kualitas hidup tetap baik. Salah satu pesan kunci kita ada di 10 tanda Alzheimer ini. Kenali 10 gejala umum demensia. Ya. Apa saja itu ya? Gangguan daya ingat, sulit fokus, sulit melakukan kegiatan familiar, disorientasi, kesulitan dengan jarak, gangguan komunikasi, menaruh barang tidak pada tempatnya, salah membuat keputusan dan menarik diri dari pergaulan, juga perubahan perilaku dan kepribadian. Lewat yayasan ini dan kerjasama yang didukung oleh tidak hanya orang dengan demensia dan caregiversnya, tapi dengan pemerintah Indonesia dan juga private sector, public-private partnership, alhamdulillah kita dianggap sebagai role model, dan materi ini ternyata kita diapresiasi dunia dan diminta membuat 10 tanda Alzheimer versi Arab. Ahlan wa sahlan. Syukran. Ada juga versi Perancis. Ya, ini semua apresiasi dari dunia terhadap kita kalau ternyata Indonesia itu tahun ini memenangkan kreativitas dalam juga membuat website. Ada David di sini, David Alexander adalah setengah Prancis, setengah Indonesia yang memiliki ibu dengan demensia, yang ternyata memenangkan website terbaik seluruh dunia dan nanti menjadi global website di seluruh dunia. Jadi Indonesia dikenal dengan kreativitasnya, dan saya apresiasi besar terhadap Ibu Menteri Kesehatan, juga kepada Gubernur DKI Pak Ahok yang akan mewujudkan Jakarta ramah lansia dan ramah demensia. Bentuk-bentuknya banyak. Materi ini nanti Ibu Bapak bisa lihat di LED Videotron di Jakarta. Jadi iklan ini atau materi muncul di DKI Jakarta. Dan kita juga lewat yayasan ini mendapat dukungan dari CIMB Niaga yang berpartisipasi mau jadi bank ramah lansia katanya. Iya. Ada Ibu Indah di sini di depan yang mewakili CIMB Niaga. Ya. Makanya selain itu semua, karena waktu SMP, SMA saya sering berantem sama ibu saya, dan berkat dukungan Pak Ahok, Kepala Dinas Pendidikan Bapak Ari Budiman memberikan akses kepada kami menjangkau 10.000 anak SMP, SMA, dan SMK yang ada di sini juga. Silakan. Boleh berdiri. Ya, Pak Arinya mana? Pak Ari Budiman. Ya, ya. Baik, luar biasa. Jadi Anda sebenarnya mendapat dukungan yang cukup banyak dan besar ya. Tetapi ini belum cukup untuk menjangkau sekian juta warga negara Indonesia. Belum cukup. Makanya kita juga punya maskot namanya Elfie the Elephant. Kenapa gajah? Karena gajah merupakan salah satu binatang yang tidak pernah lupa. Daya ingatnya paling tinggi. Dan Elfie ini tidak hanya boneka, tapi juga tas. Jadi bisa menjadi tas. Wah. Silakan, saya kasih Mas Andi. Elfie, dan ini semua tidak bisa diciptakan tanpa peran serta private sector, pemerintah dan pemerintah kota dan nasional dan sebagainya. Baik. Kita ingin menghimbau seluruh penonton Kick Andy untuk berpartisipasi dalam gerakan penggalangan dana melawan kepikunan di kitabisa.com/melawanpikun. Baik, menarik karena selain apa yang diutarakan oleh Dr. Heriawan tadi, ya, upaya-upaya pencegahan atau menghambat semakin memburuknya kondisi dari pengidap Alzheimer atau demensia. Dalam kampanye-kampanye Anda menyebutkan salah satu atau salah dua adalah mengisi teka-teki silang dan tari poco-poco. Betul.
Apa konteksnya dengan Alzheimer ya? Konteksnya menurut penelitian ada 5 cara untuk mengurangi resiko terkena demensia. Yang pertama, jagalah hati, ya sakitnya tuh di sini, jangan lama-lama. Lalu menurut penelitian dokter-dokter spesialis olahraga juga berolahraga produktif 30 menit sehari atau 150 menit seminggu. Ya. Yang ketiga, sayur buah setiap hari seperti yang Dr. Heriawan bilang, hidup sehat. Menstimulasi otak, fisik, mental, spiritual, tadi teka-teki, silang dan sebagainya, dan bersosialisasi. Beruntung kita punya penelitian yang meneliti kalau poco-poco mengurangi kemungkinan kena diabetes atau demensia. Jadi sebenarnya tujuan yayasan ini adalah mencoba mendidik semua orang untuk lebih tahu tentang 10 gejala Alzheimer, yang pertama. Yang kedua, mengurangi risiko terkena demensia Alzheimer dengan berbagai kegiatan. Jadi kalau RT RW pada bikin poco-poco silahkan dilakukan konsisten. Tahan semuanya. Baik, menarik. Karena di sini sudah ada Dr. Ria Maria yang ternyata melakukan penelitian untuk disertasinya mengenai tari poco-poco yang berkaitan dengan urusan pikun-pikun ini. Nah, Dr. Ria, bisa jelaskan? Pertama tentu saya ingin tahu, kenapa Anda tertarik untuk meneliti tari poco-poco ini? Sebenarnya banyak cara yang dibutuhkan atau yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi resiko terjadinya demensia Alzheimer. Sehingga saya itu sempat memikirkan tentunya harus dipilih aktivitas fisik yang menarik, yang mudah, murah, dapat dilakukan di mana saja, menyenangkan. Laki-laki, perempuan dapat melakukan, berbagai macam usia juga bisa melakukan, dan merupakan kekayaan budaya Indonesia. Dan tidak melanggar norma-norma yang ada di Indonesia. Sehingga pada kesempatan itu saya memilihlah tari poco-poco. Dan kebenaran juga responden saya adalah penyandang diabetes mellitus, kencing manis, yang sudah mempunyai hendaya kognitif ringan, di mana range usianya itu antara 45 sampai 59 tahun. Tentunya sempat sebelumnya berdiskusi panjang dengan pakar-pakar tarian, berbagai macam tarian, misalnya sempat saman ini lebih rumit daripada poco-poco, apakah bisa dipakai? Tentunya nanti setelah berlutut tidak bisa berdiri lagi. Itu asam urat itu. Ya, mengalami kesulitan itu saya itu. Sehingga akhirnya dipilihlah poco-poco yang mana gerakannya itu memenuhi kriteria aerobik, beatnya 120 kali per menit, di mana semua orang tadi bisa melakukannya. Dan poco-poco ini gerakannya itu adalah melangkah ke kanan, melangkah ke kiri, ada gerakan maju, gerakan mundur, kemudian serong dan berputar. Nah, gerakan-gerakan inilah yang akan merangsang fungsi otak, tadi fungsi kognitif, sehingga akan memperlambat terjadinya penurunan fungsi kognitif, terutama pada orang-orang yang beresiko. Sehingga dipikirkan tadi menarilah poco-poco sejak awal, ya mungkin mulailah dari di sekolah-sekolah, RT, RW, kita mulai harus mensosialisasikan poco-poco sehingga fungsi kognitif termaintain dengan baik. Menarik sekali, ternyata tari poco-poco bisa menghambat Alzheimer. Bahkan kalau di Amerika itu ternyata penelitian menyebutkan kalau orang tua atau eyang yang dititipin cucu 2 kali seminggu bisa kurang kemungkinan kena demensianya, tapi nggak lebih dari 2 kali seminggu.